kalau boleh gue bilang defense-nya Chelsea untuk start musim ini selama 10 tahun terakhir ya paling bagus sih. Halo guys, jumpa lagi dengan kita, gua Bayu dan Raka. Tapi sebelum gua mau bedah lebih dalam lagi, gua pengen mengajak kalian dulu buat download aplikasi MPL Fantasi. Kenapa? Karena gua takutnya udah berbusa-busa ngomongnya tapi lu nggak ngerti gitu loh. Jadi MPL Fantasi itu adalah game sepak bola olahraga di mana membutuhkan analisa dan strategi untuk menyusun tim kita di MPL Fantasi gitu. Nah, MPL Fantasi ini dijamin seru. Kenapa? Selain kita berkompetisi, juga ada hadiahnya. Hadiahnya itu apa? Berupa berlian kemenangan, di mana satu berlian kemenangan senilai Rp200. Nah, yang dapat kita tukarkan di GoPay atau link aja. Berlian kemenangan ini langsung cair ketika pertandingan selesai. Jadi nggak usah nunggu lama-lama gitu. Selesai pertandingan, berlian kemenangannya langsung cair. Jadi dijamin seru dan ada hadiahnya juga gitu. Pasti ada nanya, gimana sih caranya untuk mendapatkan berlian kemenangan yang lebih besar? Nah, yang tadi gue bilang, ini kesempatannya. Kenapa? Karena sekarang adalah kontes besar. Nah, lu cukup pilih kontes besarnya. Kontes besar itu apa? Kontes besar adalah pertandingan-pertandingan besar atau big match gitu. Jadi lu tinggal pilih kontes besarnya dan menangkan hadiah berlian kemenangannya. Kenapa kontes besar ini berlian kemenangannya puluhan ribu gitu. Jadi dijamin seru dan dijamin asik lah pokoknya. Nah, untuk mendownload aplikasi MPL Fantasi, dilanjutkan sama Raka. Gimana, Raka? Cara downloadnya gampang aja. Tinggal lu buka browser di HP lu, terus ketik di alamatnya itu id.mpl.live/fantasy, terus nanti websitenya terbuka, akan langsung ada tulisan besar di websitenya itu tulisannya download sekarang. Nah, tinggal lu klik aja tuh download sekarang, terus lu tungguin downloadnya. Setelah lu selesai download, diinstal kan di HP lu, terus tinggal lu registrasi aja dengan mudah gitu. Nanti setelah lu registrasi, lu bisa langsung memainkan yang tadi disebutin nama Fahmi, MPL Fantasi. Nah, tapi selain fantasi sepak bola yang tadi Fahmi jelasin dan akan kita kupas tuntas di episode kali ini. Oke, jadi setelah masuk ke dalam game dalam aplikasi MPL, lu lihat aja tuh di bagian bawah ada tulisannya Fantasy. Ya. Fantasy itu langsung keluar jadwal pertandingan sepak bola. Nah, yang akan kita bahas di episode kali ini adalah Tottenham melawan Chelsea kan. Nah, itu tinggal di scroll aja ke bawah. Scroll aja, lu cari aja Tottenham versus Chelsea. Oke. Nah, kompetisi sepak bola Inggris kan sudah mau mulai. Jadi jangan lewatkan di MPL Fantasi ini. Kenapa? Karena kontes besarnya banyak dan pertandingannya juga lengkap dan jamin hadiah berlian kemenangannya juga banyak. Jadi jangan lewatkan keseruannya, segera download aplikasi MPL Fantasi. Oke, tadi kita udah jelasin untuk aplikasi MPL Fantasinya ya. Nah, sekarang kita berbacot-bacot ria. Sekarang ada pertandingan Tottenham melawan Chelsea. Ini adalah salah satu kontes besar ya. Jadi jangan lewatkan keseruannya. Sambil nonton video kita yang kita analisis pemainnya, kalian juga bisa susun tim MPL Fantasi kalian di kontes besar ini. Tapi sebelumnya, kemarin kan kita ngikut kontes besar juga tuh. Pertandingan antara Manchester United melawan Newcastle. Di pertandingan kontes besar kemarin, kita berhasil mengumpulkan poin itu sebanyak 112 poin. Bisa dilihat pada layar ya. Kita juga dapat, kita berhasil. Ya, kita juga dapat berlian kemenangan 70 ya. Lumayan. Lumayan. Dan kapten kita kemarin berhasil, Cristiano Ronaldo, berhasil mengumpulkan 41 poin dan udah dimulasikan dengan kapten ya gitu. Bukan main dah poin yang kita dapatkan kemarin. Langsung aja kita masuk ke pertandingan Tottenham melawan Chelsea. Tapi sebelumnya biasa Raka mau ngejelasin untuk ahli sejarah nih, gimana head to head mereka, Rak? Jadi secara head to head Tottenham melawan Chelsea masih diungguli oleh Chelsea dengan 9 kemenangan dan 5 kemenangan dari Tottenham dengan 4 kali seri. Tapi dari 3 pertandingan terakhir catatannya adalah 2 kali imbang dan 1 kali Chelsea menang. Jadi di musim lalu itu Chelsea sama Tottenham hanya bertemu di Liga Inggris saja. Dan pertemuan pertama di kandang Chelsea itu
skornya 0-0, dan pertemuan kedua di bulan Februari 2021 kemarin di kandang Tottenham, Chelsea berhasil menang 1-0 dengan pencetak golnya adalah si Jorginho. Nah, di pertemuan terakhir itu di friendly kemarin itu hasil pertandingannya adalah 2-2. Jadi sama kuat ya, tapi kan itu adalah pertandingan persahabatan ya, jadi nggak bisa kita jadiin patokan juga sih sebetulnya, karena di pertandingan persahabatan itu kalau kita tahu kan pasti line up di babak pertama dan line up babak kedua itu pasti banyak sekali perubahan kan, jadi kurang bisa merefleksikan kondisi tim yang sebetulnya gitu sih. Jadi tapi secara historis, secara head to head masih unggul Chelsea. Untuk tim London yang terkuat sekarang ya. Yoi, jelas. Siapa lagi? Banget dia kalau begitu. Tim London yang pernah ngangkat Liga Champions siapa lagi selain Chelsea? Oh ya, nggak ada lagi ya? Oke. Nggak ada lagi. Oke, Bay, gimana Bay? Kalau lu ngelihat dari segi permainan nantinya di antara Tottenham sama Chelsea, gimana jalannya pertandingan, Bay? Strateginya, Bay? Kalau jalannya pertandingan, kita tahu kemarin Spurs kan baru dibantai habis-habisan tuh sama Palace. Iya. Ya, karena juga kartu merah Tangga udah nafsu banget kan dia sampai mukul-mukul begitu. Usaha kelihatan banget memang masih muda, jadi belum siap lah mentalnya. Terus Dyer cedera, belum kita lihat sih kabarnya kayak gimana. Sanchez sama Romero bek barunya kemungkinan baru bisa balik 1 hari sebelum pertandingan lawan Chelsea. Jadi ya benar-benar PR nih. Kemarin pun yang dimasukin back Rondon pas Dyer cedera. Jadi banyak banget yang cedera di kubu Spurs. Son cedera tapi kemungkinan masih bisa bermain besok lawan Chelsea, harus tetap dipantau gitu. Yang pasti juga Chelsea lagi on fire-nya. Lukaku membuktikan kelasnya. Kemarin berjalan banget dia sebagai single striker kan. Dan juga yang kita tahu Chelsea memang pertahanannya di samping itu kiper yang sekarang bersaing menjadi kiper nomor 1 di Premier League sih dengan Alisson kalau menurut gua. Ya, Untuk gambarannya kalau formasinya kira-kira gue gambarin bakal seperti gini. Ini sisi Chelsea ya. Oke. Ya. Ini sisi Chelsea, ini sisi Spurs. Biasa Mendy kemungkinan bakal di start. Terus ini Thiago Silva karena kayak tetap pilihan utama deh. Christensen cuma jadi backup aja. Nah kanannya ini kiri ya. Dari sini kiri ya. Kirinya ini masih Rudiger, dan yang di sini Astili kalau misalkan James dipasang ya. James, terus 2 ini nggak tahu nih Jorginho sama Kante kabarnya gimana, Ra? Salah satu pasti kalau ada Jorginho kemungkinan besar akan main lah ya kalau Jorginho. Kalau Kante masih agak doubtful sih, kemarin juga kan pertandingan lawan Aston Villa juga kan masih belum main. Cuma kita masih harus lihat beberapa hari ke depan sih gitu. Berarti Jorginho dan Kovacic kemarin mainnya cukup bagus ya. Assist dan cetak 1 gol, kayaknya Kovacic bakal dipasang lagi. Nah di kanannya ini kita belum tahu nih antara Ziyech dan Mason Mount. Tergantung fitnya ya. Terus juga rotasi di UCL. Depan pasti Romelu Lukaku dan ini kayak Havertz. Walaupun bakal masuk gini Havertz gitu. Alonso pasti bakal naik. Dan untuk formasinya Spurs, Harry Kane Berkuain nggak tahu fit atau enggak. Son sini. Son ya. Son. Terus ini kemungkinan Lucas Moura kalau Berkuain masih cedera. Terus tiga ini nih kemarin dipasang destroyer semua ini. Skip, Højbjerg sama si Wings. Nggak tahu pada strateginya kayak gimana si Spurs. Terus yang kiri ini kanan ya. Yang kanan ini kemungkinan bakal dipasang si Royal. Terus Reguilon. Nah, 2 ini nih kita belum tahu nih. Kemungkinan pasti si Rondon. Sanchez bakal di start atau Romero bakal di start, kita belum tahu karena kemungkinan bakal balik 1 hari sebelum pertandingan melawan Chelsea. Terus kipernya Hugo Lloris. Kira-kira sih gambaran formasi yang bakal dipasang oleh masing-masing tim seperti ini gitu. Kalau gambarannya kayaknya Chelsea bakal mendominasi ball position. Spurs
bakal bertahan. Kita tahu sendiri Nuno tipenya nggak mau ngambil resiko, bakal ngandelin counter attack dari tiga strikernya itu, Moura, Son dan Kane. Kalau Son udah fit, gitu sih. Oke. Itu tadi dari ulasan dari Bayu ya mengenai strategi dari kedua tim ya. Pastinya bakal seru nantinya nih. Nah, sekarang kita masuk ke pemain potensial yang bakal kita masukin di MPL Fantasi ini gitu. Dari kubu Spurs dulu. Kalau gua ada Harry Kane. Kenapa Harry Kane? Memang baru mulai dimainin itu di game week kedua kemarin ya. Tapi nggak full. Di game week ketiga sama 4 udah mulai full, tapi memang belum ada baru main fullnya itu di game week ketiga dan 4. Terus untuk golnya memang belum ada ya. Cuman untuk di melawan Chelsea ini harusnya ya dengan Nuno yang mengandalkan serangan balik dan Kane yang sudah harusnya mencetak gol dan harus membuktikan. Nah, ini waktunya nih di sini, apalagi lawannya adalah Chelsea, harus membuktikan tim London mana yang terkuat gitu. Biru lah. Terus memang di di 3 pertandingan terakhir kemarin si Ken juga baru menciptakan 2 shoot ya. Jadi memang masih minim. Cuman gue yakin Nuno udah mempersiapkan strategi khusus ya untuk melawan Chelsea dan Ken bisa menjadi tumpuan di pertandingan kali ini gitu. Kalau dari Rurak gimana? Kalau gue tentu saja pasangannya Harry Kane, pasangan sejatinya di Tottenham, yaitu si Heung-min Son. Jadi Son ini kalau menurut gue sih gini, melawan Chelsea besok, Tottenham yang kemarin kita lihat melawan kemarin di Crystal Palace, dibantai Crystal Palace itu kelihatan serangannya tuh nggak banget, nggak ada gitu. Dan gue rasa Son dengan tipikal permainan Son yang punya dribble yang bagus, punya speednya yang juga kenceng, bisa mencari ruang di area pertahanan lawan. Ini bisa banget menjadi senjatanya si Nuno Espirito atau senjatanya Tottenham untuk counter attack ke Chelsea. Kenapa? Karena Chelsea ini 3 back-nya ini kan mereka Chelsea kan 3-5-2 ya. Nah, saat buntu, saat frustasi menyerang, saat tidak berhasil membongkar pertahanan lawan, ini salah satu dari back-nya dari 3 back-nya ini akan maju. Nah, yang paling sering maju itu antara Rudiger, Silva, dan Azpilicueta, yang kemungkinan 3 itu yang akan main. Yang paling sering maju itu si Azpilicueta. Azpilicueta ini kan di kanan kan. Nah, Son ini bisa banget dari kiri itu untuk mencari celah di situ gitu. Nah, dan kalau misalkan dilihat dari histori pertandingan, dari rekor pertandingannya di musim ini, si Son ini kan sudah mencetak 2 gol dari 3 pertandingan. Dan ini menurut gue salah satu statistik yang bagus sih. Jadi si Son ini punya efektivitas gol yang cukup baik karena memang dia banyak mencari ruang dan banyak melakukan shoot juga kan, gitu sih. Jadi ya memang kalau misalkan mau menang atau mau mencetak gol, kuncinya selain Harry Kane ya Son. Oke, dari Bayu gimana, Bay? Kalau dari gua merekomendasikan Lucas Moura. Kenapa? Karena pemain Spurs yang paling kencang ini dia, si Lucas Moura. Dan besok kayaknya jalan satu-satunya melawan Chelsea di saat kondisi Spurs lagi kayak begini, yaitu speed dari counter attack. Gitu. Dia bakal diposisiin sebagai penyerang kanan yang kita tahu diisi oleh Alonso. Alonso kita tahu attack-nya bagus tapi defensifnya agak kurang ya, tapi attack-nya memang bagus. Kurang. Nah, Lucas Moura ini andalannya untuk mendistribusikan bola ke Son atau ke Harry Kane. Kita tahu kemarin juga lawan MU, Nuno strateginya yang penting bola dipotong secepat mungkin di tengah lalu dioper ke 3 pemain depan. Terserah mau kayak gimana, dia pengen ngakal-ngakalin kayak Liverpool kayak gitu, tapi ternyata pemainnya masih agak kurang sih. Tapi Lucas Moura ini dia menjadi andalan untuk mentransisi bola dari tengah ke depan itu. Dan
kita lihat dari statnya juga expected goal-nya 0,33 cukup bagus ya di tim yang bertahan yang minus shoot. Kemarin kan shoot-nya pun cuma 2 doang Spurs. Tapi lawan Chelsea ya andalannya pasti Lucas Moura untuk mentransisi counter attack yang bakal dipakai si Nuno Espirito ini gitu. Oke. Nah, itu tadi dari kubu Spurs dan ternyata memang kita lebih ke attacking-nya Spurs ya. Spurs. Next, kita ke kubu Chelsea. Dari gua dulu. Kalau dari gua milihnya Mason Mount. Kenapa? Karena kemarin juga sudah sempat diistirahatin juga ya pas Aston Villa. Nah, Mason Mount sendiri ini dari Dari 3 pertandingan sudah berhasil menciptakan 1 assist. Dan shoot-nya itu ada 7 ya dari 3 pertandingan. Shoot on target 2. Kemudian pas yang dilakukan itu sebanyak 113 kali. Jadi kebayang nih, mau nantinya juga bisa jadi nanti jika diturunkan melawan Tottenham bisa jadi pengatur serangan juga ya. Dan gue ngelihat Mon ini dalam memberikan pas juga sangat bagus ya. Artinya dengan adanya Lukaku juga di depan bisa menjadi opsi lah buat Chelsea untuk melakukan attack gitu. Dari gue sih gitu untuk Mon. Dari Raka gimana, Rak? Oke, kalau gue satu si Fahmi tadi kan jelasin untuk midfielder ya. Kalau gue akan mengangkat defensive asetnya Chelsea. Jadi kalau boleh gue bilang defense-nya Chelsea untuk start musim ini selama 10 tahun terakhir ya paling bagus sih. Karena dari dia juga yang ini clean sheet terbanyak kan sampai game keempat ini 3 kali clean sheet. Iya betul. Ya? Jadi tiga kali clean sheet dan baru kegolan itu hanya penalti. Itu yang jadi salah. Penalti salah. Jadi ya kemarin juga kita lihat betapa Mendy sangat kuat di bawah Mister Gawang untuk menjaga gawang Chelsea ya. Beberapa kali kesempatan Aston Villa gagal mencetak gol karena dibentahkan peluangnya oleh Mendy gitu. Nah, yang mau gue bahas ini sebenarnya si Marcos Alonso, bek kirinya dari Chelsea, di mana Alonso di musim ini berhasil mendapatkan tempatnya kembali setelah musim lalu dia tersingkirkan oleh Ben Chilwell ya. Dan kemarin pun melawan Aston Villa dia diberi kepercayaan oleh Tuchel menjadi kapten dari Chelsea kan. Nah, Alonso ini dia selain defensifnya Chelsea yang memang bagus, kedua dia mengambil corner kick kanan yang dimana kita tahu kalau misalkan back yang mengambil corner kick atau pemain yang mengambil corner kick akan mempunyai peluang assist yang cukup besar karena Chelsea juga punya pemain-pemain dengan aerial duel yang bagus. Ada Lukaku, Rudiger, Kai Havertz yang bisa meneruskan umpan dari Alonso menjadi gol gitu. Dan juga yang ketiga adalah Alonso ini adalah salah satu kandidat pengambil free kick. Dan yang terakhir Alonso juga senang sekali untuk bermain di dalam kotak penalti lawan. Jadi dia itu kelemahannya adalah speednya yang tidak secepat Chilwell ya, tetapi dia pede banget untuk main di depan. Bahkan dari fanbase Chelsea pun sempat menjuluki atau sempat berpikir apakah Alonso sebenarnya layak menjadi penyerang, lebih layak menjadi penyerang dibandingkan Werner di musim lalu gitu. Karena memang dia lebih klinikal juga gitu. Di musim lalu kan golnya juga cukup banyak kan. Banyak. Gitu. Itu sih kenapa Alonso. Oke. Dari Bayu gimana, Bay? Kalau dari gua pasti satu nama striker andalannya Chelsea saat ini yaitu Big Romero Lukaku. Gua kira Werner yang bakal jelasin. Werner lagi. Lukaku memang gua lupa siapa ya? Werner siapa ya? Langsung lupa. Lukaku memang kelihatan ya. Ini striker yang dinanti-nantikan oleh Chelsea udah beberapa tahun ini. Dan gue akuin memang dibandingkan waktu dia di MU, first outnya sekarang lebih baik. Karena di saat golnya kemarin lawan Aston Villa dia berani nge-capping, berani ngenipu back dan melakukan shoot dengan kaki kanannya. Dari gol yang keduanya itu gol tendangan jarak jauh yang jarang dilakukan itu dua gol itu. Gol kaki kanan dan gol
dari tendangan jarak Keluar jauh. penalti. Iya, itu jarang banget dilakukan. Berarti kan dia PD-nya itu udah tinggi. Apalagi setiap gol tuh dia nyium badge-nya. Kayaknya dia memang jatuh cinta banget sama Chelsea sih kalau gue lihat. Iya. Besok Postingannya yang lawan sama MU udah dihapus. ya postingan lawan sama MU juga dihapus sih. Dihapus sudah di Instagram ya, ngelihat. Oh iya. Dan Cinta ini banget dia sama Chelsea. besok Lukaku bakal ngelawan back muda Rondon dan nggak tahu siapa yang bakal dipasang, Sanchez atau Romero, karena masih pada cedera ya, Dyer cedera, terus juga Tanganga kartu merah, masih muda tapi yang paling baik sih kalau menurut gua di Spurs si Tanganga. Dan besok akan menghadapi back seperti itu yang kita tahu fisikalnya belum ada yang bisa menandingin. Yang bisa menandingin cuma satu kemarin, Virgil van Dijk yang bisa. Iya betul. Kemarin kalau pas Virgil van Dijk itu anjir juga ketar-ketir masih ya. Maksudnya pinternya Van Dijk kelihatan waktu itu kalah loh fisiknya, tapi dia lebih pintar si Van Dijk buat potong bola dibanding back yang lain. Pengalaman juga nggak bohong ya. Iya. Tapi kalau misalkan lawannya kayak kemarin Pablo Mari, Aston Villa, Tyrone Mings, Tuan Zembe, terus juga besok Rondon, aduh itu makanan empuk banget kayaknya. Makanan bakal banyak gol-gol mudah gitu loh. Jadi nah setelah itu Romelu Lukaku ini bisa jadi pilihan kapten kita di kompetisi MPL Fantasi ini. Jadi sangat wajib diambil. Oke. Itu tadi beberapa ulasan dari kita ya, sudah kita analisa juga untuk pemain yang bakal potensial di pertandingan kali ini. Nah, ini juga ujian untuk Chelsea sih sebenarnya. Sampai sekarang kan memang dia defensif terbaik ya sejauh ini. Sudah berhasil mengumpulkan 3 clean sheet dan baru kebobolan itu ama Salah, itu pun penalti gitu. Nah, dengan Tottenham yang mengandalkan serangan balik dan 3 trisulanya juga kan bukan dibilang kelas ini ya, kelas kaleng-kaleng ya. Ada Lucas Moura, Son dan Kane. Nah, ini bisa menjadi ujian buat Chelsea. Mampukah Tottenham bakal memenangkan pertandingan ini atau malah tukar nasib sama Arsenal gitu. Kalau Chelsea menang berarti makin kalau Chelsea menang berarti makin bisa rapat ke ini ya, ke puncak klasemen gitu. Sekarang poinnya sama MU gitu. Jadi cukup menjadi pertandingan yang bakal seru nantinya gitu. Untuk pilihan kapten siapa tadi? Untuk pilihan kapten siapa? Lukaku. Kita kalau mau beda ya Harry Kane ya. Iya. Tapi ya kita tahu lah. Kita bakal mendukung Chelsea. Kayaknya kapten lebih besar ke Romelu Lukaku, vice kapten bisa ke Kane atau ke Alonso sekalian. Tapi kalau gue sih prefer ke Lukaku sih, bagus Lukaku. Wah. Ya, betul. Vice kapten. Iya tadi gue bilang vice kapten bisa pilihin ke Harry Kane atau ke Alonso atau ke Son juga bisa, tergantung nanti. Yang penting kaptennya Lukaku. Nah, analisa skor nih, gimana? Kalau dari gue sih dulu deh. Hasil analisa gue sih ya, ini yang tadi udah dibilang sama Bayu ya, Lukaku melawan back yang secara fisikal juga masih belum bagus, secara pengalaman juga masih sedikit, jadi sepertinya akan menjadi ajang Lukaku untuk unjuk gigi ya. Jadi untuk dari gue skor 2-0 untuk Chelsea, masih tetap 2-0 ya. Kalau dari gue ya skornya sih 2-1 kemenangan untuk Chelsea. Karena gue counter attack-nya Tottenham juga nggak bisa disepelekan gitu. Trisulannya kan juga maut. Jadi gue nganalisa ya mungkin 2-1 ya untuk kemenangan dari Chelsea. Kalau Bayu gimana, Bay? Dari gue biar beda, kayaknya 1-0 sih. Spurs pasti bakal ngandelin counter attack juga. Dan kayaknya Lloris harus menampilkan magic-nya sih. Gitu. Magic-nya. Iya. Kayak 1-0 aja sih untuk Chelsea. Ya. Oke. Untuk episode kali ini sudah kita sudah kita jelaskan semua ya dari pemain potensial nantinya yang bakal bersinar di pertandingan kali ini. Nah, jangan lewatkan keseruannya, segera download aplikasi MPL Fantasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya.
Dadah. Aku suka pare.